Untuk kelompok sekarang yang maju, uh, dipersilakan. Apakah sudah ada ujiannya? Kayaknya mah belum ya. Oke, kita tunggu. Kok hijau?
Belum masuk dari tadi, weh. Betul kali kita habis pakai tadi. Nah, sini headset anu yang oke. Halo, cek. Belum mulai ya? Belum, Mbak. Sok, silakan dimulai kelompok yang sekarang sudah di share screen nih. Putri, Utia, Ulpah, Dimas. Share screen-nya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Sok, dimulai.
Ini PPT-nya belum dibuka ya, Ki? Sudah di sudah dibuka PPT-nya. Kelihatan nggak? Yang kelihatan Ini nggak kelihatan. Iya, malah WA-nya. Oh gitu. Oke, bentar. Kok suaranya kecil Ke ya? itu ya ke iya ya jadiin host. Bentar. Maaf, Ki, Tia nggak bisa share screen. Bisa pakai HP juga kok. pakai sabar Rizky aja tuh Ki. Bisa nggak? Ikan udah di share screen tadi kelihatan nggak? Cuman Kelihatan kok. nggak kelihatan nggak ini yang PowerPoint-nya? Iya, Ya, kelihatan. kelihatan. Oke, dah stop. Ya udah kelihatan ini. Semangat kelompok 5. Yuk, UP dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kuliah sore hari ini bisa dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi pada sore hari ini akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 5, yang terdiri dari Ahmad Dimas Sugaluh, Putri Nur Agustina, Uktia Latifah Hakim, dan Ulfah. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Uktia Latifah Hakim. Baik, Ki, boleh digeser nggak slide-nya? Yang pertama yaitu tentang sejarah lahirnya pemerintahan Bani Umayyah. Lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sofyan di kota kecil Iliyat di Yerusalem merupakan sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir yaitu Khulafaur Rasyidin. Dalam pemangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan tidak disetujui oleh Muawiyah sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah menyebarkan isu bahwa Ali adalah dalang dari pembunuhan Utsman. Dari isu ini banyak kalangan yang mempercayainya sehingga akhirnya menyatakan perang kepada Ali. Nah, tujuan perang ini adalah memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang ini disebut sebagai Perang Jamal karena pada waktu itu Aisyah mengendarai unta saat memimpin perang. Nah, perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Kemudian, kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali. Hal ini diterima oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Mereka melakukan peperangan hingga menelan banyak korban di antara kedua belah pihak. Perang ini disebut dengan Perang Siffin karena terjadi di wilayah Siffin perbukitan Madinah dan Damaskus. Dalam Perang Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian nama-nama 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa, yaitu yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sofyan, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan,
Yang keenam, Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik. 11, Walid bin Yazid. Kemudian ada Yazid bin Walid, ada Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, fase pembentukan. Yang kedua, fase kejayaan sama fase kemunduran. Next, Ki. Fase pembentukan Bani Umayyah 1 berdiri pada tahun 40 Hijriah, 622 Masehi, sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Andalusia, sekarang jadi Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dalam pembinaan fase ini menggunakan pendekatan Arabisasi berciri Mekah, contohnya ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi, lagu warisan Arab, dan dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Selanjutnya, next. Selanjutnya dijelaskan oleh Tia. Maaf, Put sama Ulfah. Dia yang selanjutnya lagi. Oh iya, Ulfah, maaf. Ya, yang kedua ada fase kejayaan. Fase kejayaan dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai Khalifah ke-8. Pada masa ini, Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari peran para sahabat Nabi dalam melakukan perluasan Islam. Pada masa ini, banyak wilayah yang ditaklukkan. Namun, fokus pemerintahan adalah pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintah membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun. Selain itu, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran oleh Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat. Pada fase ini, terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Di antaranya, antara lain adalah ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Bangunan fisik, masjid, pengairan, dan irigasi dan jembatan. Fasilitas pendidikan, kutab, halakoh di masjid, majelis munadaroh. Departemen pemerintahan, nidamul mal atau keuangan, siasi atau politik, harbi atau keamanan, idari atau administrasi, kodi atau hukum, jawatan pos pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ukhtia Latifah. Selanjutnya yaitu fase kemunduran. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah yaitu yang pertama, Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Artinya, Khalifah tidak mengenal kompromi. Siapa yang menentang Khalifah berarti mati. Contohnya adalah saat peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Nah, peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah. Sehingga selama masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadilah pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan menjadi terganggu. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah. Jadi, kebiasaan pesta dan foya-foya di kalangan istana menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping itu, hal ini tentunya mengganggu keuangan negara. Contohnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah.
Nah, hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Jadi, pada pemerintahan Bani Umayyah sendiri dalam mengangkat khalifah berbeda pada zaman sebelumnya atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin memakai sistem demokrasi, yaitu pengangkatan khalifah berdasarkan musyawarah. Sedangkan pada masa ini, khalifah yang ditunjuk merupakan keturunan dari khalifah sebelumnya. Jadi, pemerintahan selanjutnya akan digantikan oleh keturunannya. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan. Nama ikut. Nah, jadi selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah, banyak sekali pemberontakan yang dilakukan, sehingga penumpasan para pemberontak menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit. Hal ini menjadikan kekuatan Bani Umayyah semakin melemah. Yang kelima, adanya pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudoria dan Arab Selatan atau yang disebut juga dengan Arab Himariyah yang semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa. Kenapa? Karena kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah tidak didasari dengan syariat Islam. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, khalifah terakhir pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad yang melarikan diri ke Mesir, kemudian ditangkap dan dibunuh di sana. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih, Uhtia dan Putri. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok kelima? Kalau nggak ada pertanyaan atau mau lanjut ke kelompok setelahnya? Untuk sekarang cukup satu kelompok saja karena kelompok yang keenam itu katanya belum siap. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, disudahkan saja. Jumat depan baru diperkuat oleh Bu ini. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan presentasi hari ini. Sok untuk kelompok yang sekarang ditutup. Lupa? Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.